Sifat-sifat interaksi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Di sini ada beberapa sifat-sifat interaksi yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, individu dengan individu. Contohnya seperti ketika ada dua orang yang saling menerima telepon. Lalu yang kedua, individu dengan kelompok. Contohnya seperti seorang guru yang sedang menerangkan sebuah mata pelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Ini sama halnya seperti diskusi yang ada di dalam kelas. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi manusia dalam lingkungan sosial ada yang berbentuk asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah dalam bentuk kerjasama sebagai sebuah proses yang saling terjadi, saling pengertian dan kerjasama. Timbal balik antara orang per orang atau kelompok satu dengan yang lainnya, di mana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan bersama. Lalu ada disosiatif. Disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah ke suatu bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Bentuk-bentuk asosiatif. Yang pertama yaitu ada kerjasama, yaitu bentuk utama dari proses interaksi sosial karena pada dasarnya interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Lalu ada akomodasi, yaitu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan antar kelompok untuk meredakan pertentangan. Lalu yang ketiga ada asimilasi, proses ke arah peleburan budaya sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Lalu ada akulturasi, yaitu proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Di sini kita bisa melihat ada beberapa gambar yang menunjukkan bentuk-bentuk asosiatif. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi disosiatif. Yang pertama, persaingan, yaitu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik. Contohnya seperti berdagang. Lalu ada kontravensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses persaingan yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang atau perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Lalu ada konflik, yaitu interaksi sosial akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang mendasar, sehingga menimbulkan jarak yang terbatas di antara mereka. Di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh bentuk-bentuk interaksi disosiatif. Kesimpulannya yaitu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang berperan saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Bentuk-bentuk interaksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif, yang meliputi kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Yang kedua disosiatif, yang meliputi persaingan, kontroversi, dan konflik. Sekian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.